Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk resmi menggelar musyawarah anak cabang di Gedung Juang 45 di Kecamatan Nganjuk pada hari Jumat 24 April 2026. Gedung yang memiliki 2 tribun di sisi kiri dan kanan ini dipadati oleh kader PDI Perjuangan, mulai dari fraksi, pengurus DPC, pengurus PAC, dan ranting. Sekitar 1.200 kader PDI Perjuangan memadati lokasi musancap, terdiri dari PAC 220 orang serta KSB Ranting 850 orang. Dalam acara ini tampak hadir sekitar 15 pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Jawa Timur, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, jajaran DPC PDI Perjuangan, fraksi PDI Perjuangan serta badan saya partai. Dalam sambutannya, Marhen Jumadi, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Bupati Kabupaten Nganjuk mengatakan musancap digelar sebagai bentuk langkah strategis PDI Perjuangan untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan partai serta memperluas basis dukungan dengan fokus meningkatkan keterwakilan kader muda dan perempuan untuk memperkuat formasi pemilu 2029 agar dapat mengembalikan 2 kursi yang pesannya apa? Kita tetap solid bergerak dalam kepartaian ini. Yang kedua, kita harus dekat dengan masyarakat. Yang ketiga, mereka yang duduk di eksekutif saya ini, ada yang di legislatif, di Dewan, ada 11, dan pengurus DPC dan pengurus PAC yang nanti terbentuk harus betul-betul mendekat pada masyarakat, mendekat pada tokoh masyarakat, sehingga dari sisi elektoral juga bisa kena dapat. Yang kedua apa? Kepartaian ini juga harus berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Harapannya seperti itu. Kemudian terakhir judulnya apa? Kursinya bisa naik. Kemudian setelah pilihan PAC ini kapan dilakukan pemilihan ranting? Mungkin nanti ya perkiraan nanti bulan Mei lah. Setelah perusahaan PAC terbentuk, maka nanti sebulan kita akan musyawarah ranting untuk menentukan siapa pengurus ranting, KSB dan pengurus yang lain. Sementara itu, Denny Wicaksono, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur menegaskan, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda, termasuk generasi milenial dan Gen Z untuk terlibat aktif di kancah politik guna merespon perubahan demografi pemilih yang didominasi oleh kalangan anak muda. Ini yang sudah ke-30 total kemarin pleno dengan yang langsung, ini sudah ke-36. Hampir selesai di Jawa Timur, dan alhamdulillah di Kabupaten Nganjuk apa yang menjadi arahan DPD salah satunya terkait dengan kepengurusan perempuan ini harus di atas 30%, ini insya Allah akan terpenuhi. Kemudian PDI Perjuangan Jawa Timur juga punya komitmen untuk merangkul anak-anak muda. Nah ini juga dalam satu kepengurusan minimal 20%, dan salah satunya harus menjadi KSB. Ini yang mungkin berbeda di partai lain ya, ketika anak muda hanya direkrut sebagai pelengkap atau penggembira. Di PDI Perjuangan tidak, anak muda diberikan ruang, diberikan tanggung jawab. Jadi salah satunya harus menjadi ketua atau sekretaris atau bendahara. Ini catatan kami, karena ke depan suara anak muda ini sangat diperlukan dalam kontestasi apapun, sehingga aspirasi anak muda harus didengar. Yang bisa mendengar aspirasi anak muda, ya sebagian besar anak muda sendiri. Dan alhamdulillah kaderisasi regenerasi di Nganjuk ini berjalan, catatan kami juga kawan-kawan kami, ini kuota itu sudah terpenuhi.